Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu bapak teman-teman semuanya yang saya hormati, yang pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah kita. Kemudian yang kedua kalinya, sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat beliau yang nantinya akan mendapat syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Baik rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan ini kami akan mendiseminasikan pemahaman tentang budaya positif. Nah, kegiatan ini adalah berkaitan dengan kegiatan calon guru penggerak yang sedang kami laksanakan, dan kami mempunyai tugas untuk melaksanakan diseminasi terkait dengan pemahaman budaya positif. Mungkin ini bagi teman-teman adalah sesuatu yang baru berkaitan dengan budaya positif. Nah, mudah-mudahan nanti walaupun waktunya terbatas, kita dapat bersama-sama belajar apa itu namanya yang disebutkan dengan budaya positif. Nanti kami juga akan membuka diskusi seluas-luasnya berkaitan barangkali ada hal-hal yang mungkin menurut teman-teman sesuatu yang baru atau mungkin kurang pas atau tidak pas. Ketika nanti menjadi bahan diskusi, mudah-mudahan menjadi salah satu pemahaman baru untuk kita semua. Namun sebelum itu, sebelum kita melaksanakan kegiatan agar nanti kegiatan dapat berjalan dengan lancar, mari kegiatan ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan lafal basmalah tadi kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Kemudian kami selalu menanamkan kepada diri saya pribadi, ketika kita akan berdiskusi, kita berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka artinya kita akan menerima setiap masukan, baik itu berupa pendapat, saran atau bahkan kritikan. Jadi bukan menjadi sesuatu permasalahan. Ketika ada teman diskusi kita mengkritik pendapat kita harus berpikiran terbuka. Jangan sampai kita punya idealisme bahwa pendapat kita yang harus dituruti oleh teman-teman. Ketika sebuah diskusi sudah diawali dengan pemikiran yang terbuka, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pengalaman dari teman-teman diskusi. Baik teman-teman, berkaitan dengan ya, untuk mengawali akan saya perkenalkan tentang filosofi pemikiran Gajah Dewantara. Ini sebuah filosofi pendidikan yang sudah disampaikan atau dilimpahkan oleh pakar pendidikan dari Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana beliau dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, di paradigma pembelajaran sekarang, kita sudah di dalam kurikulum Merdeka, kita sudah menggunakan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang menurut cerita filosofi ini justru dipakai di negara lain dan hasilnya memang tingkat pendidikannya menjadi lebih tinggi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini yang sering barangkali teman-teman sudah sering mengikuti pelatihan, bibtek dan lain-lainnya. Ini yang awal mulanya muncul istilah merdeka, bahwa anak itu merdeka untuk belajar. Nah, pendidikan itu mengarahkan bagaimana anak-anak kita itu mencapai atau meraih apa yang sudah menjadi kodrat mereka. Dulu waktu pertama kali kurikulum Merdeka, dan kebetulan waktu itu kami juga diminta untuk menyampaikan, ada yang menyampaikan, berarti apa itu istilahnya, kalau yang dulu istilah zaman dulu itu saya lupa itu. Intinya bahwa
anak itu dilahirkan seperti kertas kosong yang masih putih. Nah itu saya mendapat pertanyaan itu, berarti teori itu sudah tidak berlaku. Ada yang menyampaikan seperti itu. Tetapi karena pendidikan kita sekarang itu menganut atau menggunakan filosofi pemikiran hegemonial bahwa setiap anak itu sudah punya, kalau istilah kita yang mungkin bakatnya sendiri-sendiri, sudah punya garisnya sendiri-sendiri, walaupun terlihat masih sama-sama. Nah, tugas pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak kita. Nah, ini yang dalam bahasa sederhananya, kita tidak bisa memaksakan ketika anak-anak kita menyukai pelajaran tertentu. Kemarin saya ketemu dengan Pak Seno juga membahas itu, terkait asesmen. Beliau menyampaikan bahwa harusnya itu asesmen itu yang dipakai yang formatif, karena itu setiap hari setelah anak belajar itu mendapatkan nilai dari hasil belajar. Ketika yang mempunyai bobot utama itu yang sumatif, padahal yang membuat soal sumatif itu bukan kita, misalnya dari kabupaten dan lain-lain, tidak tahu bagaimana keseharian anak-anak kita, mungkin tingkatan soalnya lebih berat dan lain-lain. Nah, ketika itu kebakat anak-anak kita disamaratakan, semua matematikanya harus 10. Itu keinginan kita sebagai pendidik, tetapi bukan barangkali ada anak yang tidak suka dengan matematika. Itu bahasa sederhananya itu. Tetapi ketika nanti akan digali lebih dalam, oh iya, memang harusnya seperti itu. Harusnya, tetapi memang sesuatu itu tidak bisa berjalan dengan cepat, tetapi membutuhkan proses yang tidak sebentar. Kemudian dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Yang dimaksud kodrat alam itu ketika anak-anak kita disambung satu, berbeda tingkat ataupun menuntunnya dengan anak-anak kita yang ada di Papua misalnya, yang ada di Jawa Timur misalnya, itu sesuai dengan alamnya masing-masing. Maka ada istilah kearifan lokal, memperkenalkan budaya setempat dan lain sebagainya. Karena dalam proses belajar, ketika anak-anak kita terlalu tinggi mempelajari misalnya tingginya Monas itu kira-kira berapa, lebarnya berapa, nah itu tidak ada di lingkungannya. Kemudian ketika anak-anak diminta untuk mempelajari seni reok Ponorogo, nah, itu mungkin hanya berimajinasi, atau mungkin dalam zaman sekarang sih bisa menggunakan teknologi di YouTube dan lain-lain. Tetapi ketika misalnya mempelajari kuda lumping yang ada di lingkungan sekitar kita, di lingkungan alam kita, kemudian ada kodrat zaman. Nah, ada kodrat zaman itu maksudnya adalah terkait dengan perkembangan zaman. Di proses pendidikan sekarang mungkin tidak bisa disamakan dengan proses pendidikan zaman dulu. Ketika zaman dulu anak-anak itu malah keinginan untuk belajarnya sangat besar sampai dengan dilarang, malah mungkin oleh pemerintah ataupun oleh penjajah waktu itu ataupun oleh orang tuanya, karena orang tuanya punya keinginan yang lain. Tetapi di zaman sekarang malah mungkin terbalik, orang tua mempunyai keinginan yang besar anak untuk belajar, tetapi semangatnya kurang karena pengaruh zamannya sudah semakin besar. Ketika anak-anak sudah senang dengan gawe ataupun Android, sehingga kurang tertarik dengan pembelajaran. Nah itu perlu penyikapan berkaitan dengan kodrat zaman. Kemudian ada sistem Among atau trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Imadyo Manguntarso, dan Tuturi Handayani. Nah ini kalau saya pribadi baru sebatas yang kedua ke belakang. Yang Ingarsonya itu belum bisa. Padahal menurut para pakar pendidikan, pendidikan yang paling baik itu dengan contoh keteladanan yang nyata. Ada istilah bahasa yang mungkin sering teman-teman dengar adalah satu tindakan nyata lebih baik daripada 1000 kata-kata. Ini berkaitan dengan Ingarso Sungtulodo, di depan memberikan contoh. Nah, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung,
saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan baik itu nanti akan menjadi karakter untuk anak-anak kita. Dan ini sekali lagi waktunya tidak butuh waktu yang sebentar. Dulu saya ingat, mungkin pernah saya sampaikan, ada satu teman yang membuat proposal untuk tesisnya itu meningkatkan karakter anak. Baru menyampaikan itu, terus dosennya menjawab, jenengan itu mau kuliah berapa tahun? Ya, karena untuk menanamkan karakter itu tidak bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Itu butuh bertahun-tahun, minimal kelas 1 sampai 6. Akhirnya ditanya seperti itu, jenengan mau kuliah berapa tahun? Nah, karakter itu berasal atau berawal dari kebiasaan-kebiasaan yang lanjut. Nah, ini ada pertanyaan pemakai. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari 3 pertanyaan itu, teman-teman itu, menurut teman-teman, ini yang baik itu yang mana? Yang bisa kita lakukan itu dan sesuai dengan kurikulum Merdeka itu kira-kira yang mana? Yang pas? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian memberikan hukuman dengan hal positif itu juga dapat meningkatkan disiplin anak, atau yang ketiga? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Nomor 2 bisa berarti. Terus nomor 3? Nomor 3 bisa tapi saya persen. 5% ya. Ya, ketika kita mempelajari bagaimana karakter itu nanti muncul, yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemarin dalam satu diskusi perdebatan muncul, ketika anak terlambat kemudian dihukum, ataupun ketika anak tidak mau membaca kemudian dihukum. Dia mau membacanya ketika dihukum. Nanti ketika tidak tidak diawas-awas dengan hukuman, dia tidak akan membaca. Jadi intinya anak hanya terpaksa karena ada hukuman saja. Kemudian ada yang menjadi semacam bumerang. Misalnya begini, kalau kamu tidak mau menyalin teks itu, anak tidak mau menulis, nanti saya hukum kamu membaca selama 1 jam di perpustakaan. Padahal anak itu suka membaca. Akhirnya setiap hari anak itu tidak menulis, supaya nanti dihukum untuk membaca. Hukuman itu malah menjadi disukai anak. Nah, ketika anak suka membaca, kita kan memberi apresiasi. Oh iya bagus, kamu suka membaca ternyata. Nah, supaya kamu banyak membaca, maka kamu harus banyak melakukan pelanggaran. Karena dia dihukum dengan cara membaca yang banyak, yang lama. Padahal si anak itu suka membaca. Akhirnya dia memilih untuk melakukan pelanggaran agar diberikan kesempatan untuk membaca, memilih untuk dihukum. Nah, ini maka di sini hukuman tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Atau sebaliknya, yang tidak mengerjakan PR silahkan di luar. Mungkin kita sering mendengar, senang mengirim jawaban. Esok orang PR. Kecuali nanti ada konsekuensi di luar dan harus mengerjakan berapa kali misalnya. Tetapi ini sama dengan hukuman, tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Anak akan menerima atau merespon ketika ada stimulus hukuman itu. Nah, maka ini dianggap tidak dapat mendisiplinkan yang namanya hukuman ini. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ini yang tadi saya sampaikan. Ini juga tidak efektif karena tadi menjadi bumerang. Anak akan lebih melakukan pelanggaran karena anak dihukum dengan cara membaca. Padahal anak itu suka membaca sehingga memilih untuk dihukum. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ketika tidak ada permen di kelas misalnya, ketika tidak ada jajan, maka dia tidak mau belajar. Nah, ini menjadi 3 hal
yang kita sering terjebak barangkali bahwa oh iya ini terlihat baik dengan dihukum membaca, nanti dia akan senang membaca. Tapi itu semua adalah faktor eksternal atau pengaruh dari luar. Nah, kalau pengaruh dari luar itu intinya memaksa kita untuk melakukan sesuatu, bukan karena timbul dari dalam saya ingin melakukan ini. Nah, yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka itu semua kehendak anak itu karena kemauan, sehingga dia melakukannya dengan kesadaran. Nah, terus bagaimana ketika anak melakukan pelanggaran? Apa dibiarkan? Tidak dihukum, kemudian tidak diberi dengan hukuman yang positif, tidak diberi penghargaan? Bukan begitu, tapi nanti ada caranya bagaimana supaya menumbuhkan kesadaran itu muncul dari diri anak itu. Lanjutkan dulu. Nah, ini terkait dengan budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua ada teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Kelima ada restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam ada restitusi, segitiga restitusi. Nah, nanti ini akan kita buka satu persatu, walaupun nanti waktunya terbatas, tapi mudah-mudahan cukup. Lanjut ke ini. Terus, nah, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan mendidik anak agar anak-anak dapat mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dihargai, sehingga anak memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu yang tadi saya sampaikan, motivasi atau dorongan yang muncul dari anak sendiri. Oh iya, saya kepengen melakukan ini karena saya senang, karena saya suka, karena saya kepengen bisa. Bukan karena kalau nanti kamu tidak melakukan ini, saya laporkan ke orang tua. Nah, itu faktornya atau motivasinya sudah dari luar, karena takut dilaporkan dan lain sebagainya. Dan menurut para ahli itu tidak akan berlangsung lama. Tidak akan berlangsung lama karena hanya ada pengaruh ataupun ancaman dari luar. Terus begini, perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya, dengan segala kekuatan. Teman Anda B akan mencoba dengan segala tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B ini bisa membujuk, merayu, mengancam, memberikan iming-iming dan lain sebagainya, supaya Anda atau teman-teman itu akan membuka kepala tangan Anda. Padahal yang di genggaman tangan teman-teman itu sesuatu yang sangat berharga, yang tidak boleh diberikan atau diketahui oleh orang lain. Tetapi ada di lingkungan teman-teman itu yang membujuk, ayo buka, nanti saya kasih, nanti saya transfer, nanti saya ajak jalan-jalan. Nah, ketika kita sudah punya prinsip bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga, tidak boleh dibuka, tidak boleh diberitahukan pada orang lain, itu dari diri kita. Dorongan dari dalam diri ini tidak boleh ada yang tahu, harus kita genggam. Nah, tadi faktor-faktor ekstrinsik yang maksudnya motivasi dari luar itu, bujukan-bujukan itu. Agar orang bermaca tak lapor nalong tuanek, itu faktor dari luar. Kalau kamu tidak mau menulis, saya keluarkan dari kelas, itu faktor dari luar. Tetapi ketika saya beranggapan bahwa ini sebuah rahasia, hanya saya yang tahu, saya tidak akan menuruti bujukan dari teman-teman. Saya tidak takut dengan hukuman, saya tidak takut dengan ancaman. Karena apa? Karena motivasi dari dalam diri saya untuk menjaga apa yang ada di dalam kepala anak saya. Nah, ini juga menjadi satu gambaran bahwa ketika sesuatu itu muncul dari dalam diri, itu juga dari anak-anak kita dalam belajar, dalam pembentukan karakter baik dan lain sebagainya, itu akan bertahan dari lama, bertahan dalam waktu yang lama. Nah, itu nanti yang akan menjadi karakter anak-anak kita. Saya teringat dulu pernah satu malam itu pergi nonton film. Dulu saya masih bujangan istilah.
Di jalan itu ketemu, saya gerombongan, ketemu guru. Ternyata ada senior yang istilahnya berbeda dengan usia dengan saya, sudah agak lebih dewasa. Oh, kayak gini guru sing perintah nyumpun gak wani suruh. Dia sampai teringat seperti itu. Teringat dalam memori pikirannya, mungkin karena waktu itu sangat berat itu hukuman itu. Dihukum untuk membawa kayu, dibawa ke rumah mari gawakna, mari umai gurune. Nah, dia teringat sampai dewasa. Nah, itu akan dalam apa namanya ya, dalam skala kecil itu termasuk masih menyimpan rasa dendam barangkali. Karena apa? Karena merasa tersakiti waktu itu dengan hukuman. Nah, jangan sampai apa yang kita lakukan, harapannya sesuai dengan paradigma sekarang, tidak lagi ada hukuman, ancaman dan lain sebagainya. Lanjut ini. Kemudian perubahan paradigma dan teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi itu angan-angan, sesuatu yang dibayangkan itu ilusi. Ilusinya itu kita beranggapan bahwa saya itu dapat mengontrol murid. Kamu akan melakukan apa yang saya inginkan. Ya di saat itu, tapi nanti ketika dia pulang ke rumah, mungkin dia mengumpat-umpat kita barangkali dengan kata-kata yang karena mungkin pada saat di depan kita dia tidak berani untuk menyampaikan isi hatinya. Tetapi kita beranggapan bahwa oh ya saya berhasil mengontrol dia. Tetapi ketika dia sudah di luar jangkauan kita, barangkali malah lebih liar lagi tingkah dan perilaku. Itu ilusi saja bahwa oh ya, karena dia berlaku seperti itu, saya berangan-angan bahwa dia sudah dapat saya kontrol. Ada ilusi bahwa kritik dapat membuat seorang merasa bersalah. Tadi itu, kalau kamu tidak mau menulis, saya akan dihukum atau dimarahi oleh orang tuamu. Dia merasa bersalah kalau dia menulis karena takut saya dimarahi orang tuanya misalnya. Karena orang tuanya sudah menitipkan anaknya di sekolah, ternyata di sekolah tidak ditekankan untuk menulis sehingga tidak mau menulis. Intinya menimbulkan rasa bersalah. Itu dapat menguatkan karakter. Saya sendiri masih sering mengalami itu. Ke anak saya misalnya, ngapa mboten menulaskan apa, anak bapak makin sakit dan sebagainya. Kita menimbulkan rasa bersalah bagi si anak kita ini. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, karena anak kita akan melakukan itu karena terdorong oleh rasa bersalahnya. Nah, tapi mungkin dari dalam hal lain itu bisa diambil positifnya untuk memunculkan rasa kemanusiaan, rasa belas kasihan dan lain sebagainya. Tapi terkait pendidikan ataupun peralatan untuk menghukum itu untuk dihindari. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa saat itu sama dengan mengontrol murid tadi. Tetapi ketika sudah tidak berhadapan akan kembali seperti semula. Lanjut ini. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin ketika kita menyampaikan ke anak-anak kita, kalian harus disiplin, mematuhi aturan identiknya. Tetapi disiplin itu secara umum menimbulkan rasa tidak nyaman kepada anak kita karena terkait dengan aturan, dan aturan itu harusnya itu disertai dengan sanksi. Ada aturan, kalau tidak ada sanksi kita tidak dapat menyelesaikan masalah.
kita sedang membuat aturan di kelas. Di kelas tidak boleh makan makanan ketika jam pelajaran. Tetapi di bawahnya tidak diberikan sanksi, nanti itu akan menjadi bumerang untuk kita. Ketika si A makan di kelas, kemudian diberi sanksi apa misalnya, kemudian ada lagi si B, kita lupa kemarin memberi sanksi apa. Nah, nanti si B ini akan protes. Nah, kemarin si A itu makan ini, sanksinya ini, kok sekarang saya beda. Nah, itu identik dengan disiplin, ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Lanjut dulu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu ada beriman dan bertakwa, mandiri, bertakwa. Di sini adalah profil atau karakter profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 kalau tidak salah. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu ada beberapa. Ada yang profil pelajar Pancasila, kemudian ada lagi dari saya lupa itu. Tapi intinya setiap lembaga yang mengeluarkan itu berbeda-beda kebajikan universal. Tetapi berkaitan dengan pendidikan kita, kebajikan universalnya adalah di profil pelajar Pancasila. Lanjut ini. Terus Dian Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta resiko. Untuk menghindari motivasi perilaku manusia, manusia itu bertingkah laku atau melakukan sesuatu itu karena ada 3 alasan atau 3 motivasi. Alasan yang pertama, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti tadi saya sampaikan, ketika ada peraturan di kelas, sudah tertulis dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini. Kemudian di bawahnya tidak dicantumkan konsekuensinya. Ketika anak-anak kita itu perilakunya itu untuk menghindari hukuman, kalau nanti saya makan di kelas, apa yang akan terjadi pada saya? Nah, kalau anak-anak itu bertanya seperti itu, berarti dia itu melakukan misalnya tidak makan di kelas hanya karena takut nanti hukumannya apa. Kalau anak-anak kita itu bukan untuk menghindari hukuman, dia tidak akan bertanya seperti itu. Dia mungkin akan bertanyanya, apa yang nanti akan saya dapatkan setelah saya melakukan mematuhi itu. Kedepannya nanti saya akan seperti apa, saya akan menjadi apa. Kemudian untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang termotivasi dengan imbalan atau penghargaan biasanya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini seperti pamrih, segala sesuatunya harus dihargai. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini harapannya adalah yang ketiga ini, yang ada pada kita dan anak kita. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan. Kalau saya tidak makan di kelas, saya akan menjadi apa kira-kira? Saya akan menjadi anak yang disiplin karena mematuhi apa yang sudah menjadi ketentuan. Saya akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan hal itu? Bukan apa yang akan saya dapatkan atau apa yang akan saya alami. Lanjut. Nah, ini untuk menghindari hukuman itu berarti motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan juga motivasi eksternal. Karena melakukan itu karena pengaruh dari orang lain. Nah, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang dinamakan dengan motivasi internal, dorongan dari dalam diri. Barangkali saya akan menjadi orang yang tepat waktu ketika melakukan sesuatu. Nah, ini karena ada dorongan dari dalam diri. Lanjut.
Nah, ini Bapak Pendidikan kita yang menyampaikan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Perintah itu adalah hukuman, ancaman hukuman itu perintah. Kamu harus melakukan ini, kalau tidak, kamu nanti akan menerima ini. Jadi harapannya anak-anak itu terlepas dari ibu merdeka. Tidak hanya terlepas, tidak hanya anak-anak itu kemana-mana mau apa juga diperintah manut untuk ini manut, tapi juga untuk memerintah diri sendiri. Oh iya, saya harus melakukan ini karena nanti ke depan saya akan menjadi seperti ini. Saya harus melakukan ini. Cakap untuk memerintah diri sendiri, bukan hanya untuk lepas dari perintah orang lain. Nah, untuk menimbulkan kebiasaan ini memang tadi dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ketika awal memang banyak sekali perdebatan yang muncul. Kalau anak tidak dihukum nanti akan menjadi seperti apa? Malah ada yang gitik orang mana atau ini dicorna. Ada yang menyampaikan itu. Ada yang menyampaikan bar mengkokot saya. Tapi memang ketika kami menerima awal pun memang demikian dan itu menjadi perdebatan. Tetapi semakin dalam nanti ketika sudah masuk restitusi secara dalam, oh ya ternyata betul. Tetapi memang itu tidak bisa dilakukan sendiri. Di sekolah pun tidak hanya dilakukan oleh guru, itu juga harus berkelanjutan di rumahnya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya. Nah, ini yang tadi menjadi salah satu bagian dari budaya positif adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, mungkin Pak Agus kemarin sudah mempraktekkan ini terkait dengan restitusi. Restitusi itu ketika anak melakukan kesalahan, itu harapannya tadi di awal kita sudah ada 3 pertanyaan. Kemudian dengan penjelasan-penjelasan, saya sendiri menyepakati bahwa hukuman tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara restitusi. Restitusi itu seperti percakapan antara misalnya yang membuat kesalahan anak, percakapan dengan gurunya. Nah, nanti di sana akan dibuat agar anak-anak itu menyadari, oh iya ternyata saya salah. Bukan dipaksa dengan kata-kata, kau ngerti salah apa orang? Kau ngerti salah apa? Kau mau apa? Anu hendak apa? Nah, ketika kita sudah dengan nada keras, mau tidak mau anak-anak kita akan mengaku. Karena dorongan eksternal itu, rasa takut. Lanjut. Ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi intinya ketika anak misalnya nakal kepada teman-temannya, kemudian nanti di kelas dia itu akan dikucilkan istilahnya oleh teman-temannya. Karena dari satu kelas sudah bersepakat bahwa dia itu nakal. Tetapi ketika ditangani dengan restitusi, kemudian nanti dalam prosesnya mungkin nanti akan dipelajari lebih dalam. Dalam proses restitusi itu anak-anak itu nanti mungkin barangkali sampai dengan akan menangis, menyadari kesalahannya. Setelah menyadari dia akan tahu nanti setelah menyadari itu saya akan berbuat apa yang harus saya lakukan. Tetapi ketika tidak dengan itu, anak-anak sudah diberi sanksi, kemudian masuk kelas lagi, teman-teman yang lain sudah masih mengucilkan karena belum selesai prosesnya itu. Tetapi ketika dengan restitusi, anak-anak menyadari, yang bersalah tadi menyadari, kemudian di depan kelas dia menyampaikan, saya menyadari kesalahan saya seharusnya tidak seperti ini, saya harusnya seperti ini.
ke depan saya tidak akan melakukan itu lagi karena nanti akan berakibat seperti itu. Nah, teman-teman di satu kelasnya akan apa namanya, akan menangkap, oh ya, dia mungkin melakukan itu karena ada alasan ini, ada alasan ini. Sekarang sudah menyadari dan mungkin ke depan tidak akan melakukan. Sehingga teman-temannya menyambut kembali, oh ya, dia sudah menyadari dan memaafkan kesalahannya. Sehingga tidak sampai menjadi yang bersalah itu menjadi sendirian di dalam kelas. Karena prosesnya tidak selesai. Karena teman-teman masih beranggapan dia yang paling bersalah. Lanjut. Terus, ya, keyakinan kelas ini juga bagi saya dulu ini sesuatu yang baru. Mengapa kita menggunakan peraturan kelas, tetapi harus keyakinan kelas? Tadi peraturan identik dengan nanti sanksinya adalah hukuman. Nah, untuk menjadi renungan untuk kita ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M kemarin waktu pandemi? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau sekolah? Nah, aturan-aturan itu bersifat memaksa anak-anak harus ikut aturan itu. Hampir sama dengan hukuman tadi. Ketika nanti selesai, misalnya dia melanggar dan dihukum, dia anggap sudah lunas. Saya sudah tidak bersalah karena saya sudah dihukum. Nah, maka itu perlu yang namanya keyakinan kelas, bukan lagi aturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Lanjut begini. Terus, nah ini perbedaan antara keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan peraturan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau peraturan kelas, pengalaman saya dulu, saya yang membuat, pasang di depan kelas. Ini peraturannya, yang melanggar ini nanti akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, yang diharapkan itu anak-anak kita itu diminta untuk bermusyawarah. Kesepakatan kelasnya itu mau seperti apa? Tetapi anak-anak kita kan tentu nanti akan kebingungan. Kesepakatan itu yang baik yang bagaimana? Nah, kita menuntun memberi arahan bagaimana kalau seperti ini, misalnya guru dan murid yang saling menyayangi dengan teman sekelas yang saling menghormati. Tetapi anak-anak kita itu tahu mereka sendiri yang diminta untuk menyusun itu. Ketika nanti ada yang protes, jangan itu, saya tidak setuju. Diminta untuk mengungkapkan alasannya. Mengapa tidak setuju dengan kesepakatan itu? Mengapa tidak setuju dengan kesepakatan kelas yang disampaikan oleh si A misalnya? Nah, ketika nanti disepakati bahwa yang menjadi kesepakatan kelas adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, harapannya mereka itu tahu, oh iya, ini tidak boleh saya lakukan karena itu nanti akan menyimpang dari kesepakatan yang sudah saya buat bersama. Nah, ini mengapa bukan peraturan kelas tetapi keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi anak-anak kita membuat sesuatu yang akan dilakukan atau tidak dilakukan itu karena mereka sendiri menyadari itu, dan ketika melanggar itu mereka akan melanggar janjinya kepada diri sendiri. Nah, harapannya ketika melalui proses itu nanti akan tertanam kepada anak-anak kita, oh iya, memang apa yang harus dilakukan harus sesuai dengan apa yang sudah sesuai dengan keinginan kita. Tentu dengan ketika membuat kesepakatan itu masing-masing anak itu menyampaikan keinginannya. Saya inginnya seperti ini, saya inginnya seperti ini. Tapi diputuskan dalam musyawarah di kelas. Lanjutnya. Nah, ini bedanya peraturan kelas
narasinya atau kalimatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini melatih kita untuk bertanggung jawab. Nanti di kesepakatan kelasnya adalah dicantumkan selalu bertanggung jawab misalnya. Nanti akan mencakup semuanya terkait dengan kebersihan dan lain-lain. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, dalam membuat aturan itu sampai di ketika membuat kesepakatan itu sampai dengan bahasanya. Jangan menggunakan kata dilarang, jangan menggunakan kata tidak boleh. Makanya tadi di contohnya itu kami adalah. Jadi mulai dari kata-katanya pun sudah menghindari sesuatu yang negatif. Dilarang itu kan negatif. Dari sisi kalimat penafsiran itu negatif. Dilarang itu negatif. Lanjut dulu. Nah, ini terkait dengan perubahan. Dulu ketika sebelum angkatan 5 itu belum ada yang ini, tapi setelah angkatan 5 muncul ini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Baik penghargaan maupun hukuman. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan menurunkan kualitas. Ketika kita sudah diiming-imingi misalnya, iming-imingi itu bisa dari dua sisi. Kamu kalau bisa membuat seperti ini, nanti saya berikan hadiah ini. Tetapi dari sisi yang lain, kalau kamu nanti bisa membuat seperti ini, kamu akan saya berikan bonus. Yang pertama, kamu diminta untuk membuat yang sebaik-baiknya, dan diberi hadiah. Tetapi dalam hal-hal tertentu, motivasi atau pengaruh dari luar itu bisa kamu buat yang di bawahnya itu. Jangan terlalu bagus. Nanti saya berikan hadiah lebih besar. Harusnya dia itu punya kualitas yang lebih bagus, tapi karena istilah bahasa Jawa, tertarik dengan hadiah yang lebih besar, maka tidak dibuat sebagus yang dia mampu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Sama. Kamu besok ikut lomba menyanyi, nanti saya berikan baju baru, sepatu baru dan lain sebagainya. Dia ikut, walaupun dia tidak suka menyanyi, tapi tertarik dengan bajunya. Sementara kreativitasnya dia menggambar, karena tidak diminta untuk menggambar, mengikuti lomba dan diberi penarik-penarik itu tadi, kreativitas menggambarnya tidak tersalurkan. Nah, tadi itu penghargaan mengurangi motivasi dan intrinsik dari anak. Selanjutnya, terus lagi. Saya tadi berkaitan dengan hukuman sudah terus. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi saya sampaikan di depan ketika kami bertemu dengan mantan dulu, dan mungkin rasa sakit itu terbawa sampai dia dewasa. Tapi konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi anak-anak sadar, oh iya, saya harus terima itu karena saya telah melakukan. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama akan membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Nah, ini hukuman-hukuman itu efeknya akan seperti itu. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ketika anak-anak kita diminta maju ke depan, kemudian berdiri satu kaki selama 1 jam, itu merupakan hukuman. Nah, ini merasa dipermalukan, merasa tak dihargai dan lain sebagainya. Ketika saya belum membaca ini, saya juga dulu melakukan itu. Anak-anak diminta untuk ini, ada yang diminta untuk menghadap ke tembok dan lain sebagainya. Kadang ketika pulang, kemudian saya teringat waktu siang yang melakukan itu, ada penyesalan. Dulu waktu saya ujian wawancara, saya itu bercerita tentang
anak di bawah sana itu kan tidak masuk sering tidak masuk sekolah karena sudah sering satu minggu itu lebih dari 2 hari dia itu tidak masuk. Kemudian saya marah betul-betul apa ya istilahnya karena sudah diberitahu, diperingatkan berkali-kali tetap saja seperti itu. Suatu ketika mungkin karena apa ya keterbatasan emosional saya betul-betul marah. Kemudian dia sampai betul-betul melakukan. Kemudian satu hari saya itu pulang lewat jalannya itu yang melewati arah jalannya dia itu. Ternyata itu sepanjang lebih dari 2 km itu tidak ada rumah. Ternyata dia itu tidak masuknya karena tidak berani untuk berangkat sekolah, sudah tertinggal dari teman-temannya. Nah dari situ, walaupun hukuman saya itu hanya berupa kata-kata perbuatan, tetapi itu apa ya? Seandainya itu terjadi pada saya, pada anak-anak saya, apa yang akan terjadi pada dia saya? Memang kondisinya seperti itu. Saya tidak bisa menghukum. Dihukum seperti apapun dia akan terima, karena memang dia kondisinya seperti itu. Kemudian dia mau berangkat, anak-anak yang lain sudah berangkat semua, tidak berani. Kemudian ketika pulang, dia itu pasti menunggu kelas 6 atau kelas yang tinggi di atasnya pulang. Tidak berani pulang ke dia. Nah berawal dari itu, betul memang ketika kita memberikan sebuah hukuman kepada anak kita, itu akan menjadi memori tersendiri bagi anak kita. Apalagi ketika kita salah dalam memberikan hukuman atau konsekuensi pada anak. Rasa bersalah itu akan terbawa baik oleh kita maupun oleh anak-anak. Monggo lanjut ini. Terus selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Selanjutnya nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru saja. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Nah dari 4 kalimat itu mencerminkan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama mungkin ingin diperhatikan, ingin mendapat tempat, menampilkan bahwa dia itu suka menyanyi, ingin diakui. Kemudian ingin diperhatikan karena kita punya baru, bukan hanya jepit rambut, itu sesuatu yang contoh yang kecil. Misalnya habis beli pakaian baru dan lain sebagainya. Intinya ingin diperhatikan, ingin mendapat perhatian walaupun hanya ditanya atau dipuji dan lain sebagainya. Itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan terkait dengan rasa aman. Kemudian ada kebutuhan manusia kembali bisa ke slide sebelumnya. Ya, ada kesenangan, ada kebebasan, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada bertahan hidup. Nah biasanya itu yang paling dominan atau yang paling kuat itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yang barangkali nanti akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan itu.
kemudian terkait kebebasan, kesenangan tadi, senang bernyanyi, kemudian kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan. Lanjut. Terus. Nah ini posisi kontrol terus. Ya, kita sebagai manusia pada umumnya, sebagai individu, kemudian sebagai pendidik dan sebagainya itu mempunyai bermacam-macam posisi kontrol. Nanti kita dapat istilahnya merefleksi, saya itu sebenarnya posisinya ketika di kelas itu sebagai apa? Ada sebagai penghukum, ada menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu dikategorikan kategori sebagai penghukum, atau posisi kontrolnya itu dia itu sebagai penghukum. Perbuatannya atau tindakannya itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, nanti siap-siap saja. Nah itu posisi dia itu sebagai pengontrol, karakternya karakter pengontrol. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik, ibu kecewa, saya itu kecewa, kamu sudah saya cari setiap hari, tapi nyatanya tidak pernah mendengarkan. Nah itu akhirnya anak-anak itu merasa bersalah. Nah ketika anak-anak sudah merasa bersalah, kita itu berhasil menjadi apa? Berhasil menjadi posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada posisi sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah membantu apa? Nah ini berposisi atau posisi kontrolnya sebagai teman. Nanti teman-teman akan dapat merefleksi. Saya ini kemarin di kelas itu berperan sebagai apa? Kemudian ada sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu istilahnya seperti mandor. Kamu itu ngapain di situ? Harusnya kamu itu di mana? Aturannya seperti apa? Jam sekarang sudah pulang. Dia hanya memantau kepada anak kita, tidak sampai memberikan sanksi. Kemudian ada manajer. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu bisa di segi perkataannya ketika ada anak-anak kita melakukan kesalahan. Ketika anak-anak kita melakukan kesalahannya ataupun kita menganggap anak-anak kita itu bersalah, kemudian mengundang anak-anak itu ke ruangan kita atau ke depan kelas, ke meja kita, sebagai penghukum akan menyampaikan itu. Kalau kamu nanti berbuat seperti ini lagi, awas ya. Nah, itu sebagai penghukum. Tetapi sebagai manajer itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kamu itu kemarin berangkat sekolahnya telat, bisanya telat, itu kenapa? Coba sampaikan. Dia akan menyampaikan alasannya. Karena pagi saya harus membantu ibu saya menjemur pakaian dan lain-lain. Oh, nanti itu setiap hari ini Pak, setiap hari. Nah, kira-kira supaya nanti hari besok tidak terlambat, apakah menjemurnya itu bisa dipercepat atau tidak? Mungkin bisa Pak, sebelum jam sekian saya harus jemur. Nah itu nanti kan bisa dilakukan seperti itu supaya besok tidak terlambat. Atau kuncinya nanti sore, jadi atau malam sudah bisa jemur di belum sudah ditaruh di hanger dan lain sebagainya. Oh ya itu juga bisa. Nah jadi anak-anak kita diminta untuk menemukan jalan keluar terkait dengan masalah yang sedang dia tahu. Kalau penghukum kan hanya menyampaikan saja, besok kamu tidak boleh terlambat lagi. Kalau terlambat lagi, nanti membersihkan kamar mandi misalnya. Tidak memberikan solusi. Nah itu bedanya 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau atau menjadi manajer. Nah harapannya kita itu berada di 2 posisi, antara pemantau dan manajer. Teman juga bisa untuk anak. Tetapi jangan sampai kita berada di posisi pertama kedua, penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Barangkali itu bisa saat dalam kondisi tertentu, tetapi masih harus mengingat dampak negatifnya seperti apa.
ketika anak-anak kita diperlakukan sebagai teman, tetapi masalahnya tidak selesai, mungkin beranjak menjadi ke bawah. Tetapi ini posisi kontrol yang terdeteksi dilakukan oleh kita sebagai guru itu ada di lanjut begini. Terus nah ini yang tadi saya sampaikan di depan, segitiga restitusi. Ketika kita menyelesaikan satu permasalahan, ada anak kita yang melakukan pelanggaran katakanlah, kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, bukan hanya dengan sekedar menghukum, memberikan rasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, segitiga restitusi itu tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Nah, nanti ada tahap-tahapan bagaimana kita menstabilkan identitas. Ketika anak-anak kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Terus anak kita menyampaikan, saya melakukan ini karena terpaksa, saya harus begini. Oh ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu proses menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan itu. Dulu banyak yang sering, mungkin saya juga pernah melakukan itu. Nah, nanti anak-anak itu sudah secara secara batinnya, secara psikologisnya dia sudah merasa stabil karena mendapat dukungan seperti itu. Oh ya, ternyata bukan hanya saya. Tetapi tidak berhenti di situ. Kalau ternyata tidak hanya saya, karena dia tergirangan itu dengan kesalahannya. Tetapi dilanjutkan dengan nilai apa yang sudah keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas. Ya, tidak bukan hanya kamu yang pernah melakukan itu. Mungkin teman-teman kamu sudah banyak, saya dulu juga pernah melakukan itu. Tetapi kesepakatan kelas kita itu bagaimana? Dia nanti akan ingat, oh iya, dulu Pak, saya pernah dalam skala kelas itu sebenarnya tidak boleh melakukan ini. Dan menurut kamu dengan melakukan itu betul apa tidak? Nah, kalau ketika dia ingat dengan kesepakatan yang pernah dia buat, dia akan menyatakan, oh iya saya ingat, dan itu harusnya tidak saya lakukan. Nah, kalau kamu akan tetap melakukan itu, kamu akan menjadi orang seperti apa? Dia akan tahu, kalau saya seperti ini terus, saya melanggar keyakinan kelas, kedepannya akan menjadi seperti apa. Nah, itu dalam percakapan antara guru dan siswa dalam suasana yang yang tenang. Jadi anak-anak kita memberikan jawabannya itu dengan kondisi yang tenang, tidak di bawah tekanan. Karena tadi itu kan distabilkan identitasnya. Nah, dari situ harapannya nanti anak-anak itu menyadari kesalahannya bukan hanya karena takut dengan hukuman. Nah, tetapi ini praktiknya itu memang harus betul-betul kita mendalami teorinya terlebih dahulu baru mempraktikkan, karena ketika itu belum kita pelajari penjelasannya nanti akan keliru, nanti akan terbolak-balik validasi juga dulu atau keyakinan kelas dulu. Kamu tahu kan aturan kelasnya itu seperti apa? Nah, itu balik aturannya dulu yang disampaikan. Sementara dia secara emosional, secara psikologis belum stabil, bahwa dia beranggapan saya pasti melakukan kesalahan yang besar, ini tidak bisa dilakukan ini salah. Sehingga nanti tidak akan bertemu masalah. Yang ada hanya dia akan merasa disakiti, yang rasa sakit itu akan dia ingat dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kamu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Alasannya apa disampaikan. Seperti tadi, saya terlambat karena saya pagi-pagi harus menjemur pakaian. Nah, supaya tidak terlambat, menurut kamu ada nggak cara yang lain supaya nanti kamu bisa tetap menjemur pakaian tetapi tidak terlambat ke sekolah? Ya, nanti akan berpikir, oh ya, saya akan menjemurnya lebih awal lagi. Itu misalnya dalam satu alasan, karena terlambat karena menjemur pakaian, atau mungkin terlambatnya karena sering bangun kesiangan. Maka dia akan mengantisipasi supaya tidak terlambat lagi
dengan cara-cara yang lebih efektif. Nah itu segitiga restitusi itu dilakukan dengan cara berdialog dengan anak-anak, cara menyelesaikan masalah. Lanjut ini. Terus ya, terima kasih. Ini memang materinya itu terdiri dari empat modul. Modul 1.1, 2, 3, 4. Tetapi dalam tugas kami harus disampaikan dalam waktu 1 jam. Yang harusnya lebih dari 4 jam secara lebih dalam. Nah, terkait ini kami mohon maaf, ini karena merupakan tugas saya secara pribadi sebagai calon guru penggerak. Kemudian memang satu saat barangkali ini bisa menjadi agenda di sekolah kita, bagaimana kita bisa memulai budaya positif. Itu budaya positif yang memang rambu-rambunya itu sudah seperti ditentukan dalam kurikulum Merdeka, bahwa ada budaya positif. Kemudian budaya positifnya itu ada, salah satunya adalah restitusi dalam nanti situasi-situasi tertentu. Kemudian untuk di masing-masing kelas tadi berkaitan dengan keyakinan kelas, keselamatan kelas. Kemudian yang setiap hari pasti kita temukan itu berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Itu mengapa dulu ketika awal saya menyampaikan saya tidak sepakat dengan lomba-lomba. Makanya saya sering, yang penting kita berangkat, teman-teman kita, anak-anak kita berpartisipasi untuk memperoleh pengalaman. Tapi saya pribadi tidak terlalu berambisi dengan juara ataupun yang lainnya. Ketika itu nanti kita dapatkan, itu bonus untuk perjuangan anak-anak. Karena apa tadi, ini bagian dari reward. Tetapi dulu saya mendapatkan semacam argumen. Nah, kalau tidak dapat diadakan lomba, itu untuk mengukur kemampuan anak itu bagaimana? Mengukur kemampuan anak satu kecamatan, kita lombanya satu kecamatan. Ya kami menyampaikan untuk kegiatan itu tidak harus dilombakan. Kita bisa mengukurnya setiap hari kelas kita, dan tidak harus dengan lomba, tidak harus dengan hadiah. Kemudian ada yang menyampaikan itu kan untuk mengasah ataupun memberikan motivasi supaya anak-anak kita nanti lebih kuat lagi belajar berkaitan dengan lomba, misalnya lomba olahraga, lebih giat lagi berlatih. Ya, lebih giat lagi bagi yang menang. Dari 100 peserta yang menang itu juara 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Kalau pesertanya 100, juara 1, 2, 3, 3 orang, harapan 1, 2, 3, 6 orang. Yang bersuka cita 6 orang. Tetapi yang mungkin dia berangkat dari waktu, saya pamit mau lomba, tolong saya didoakan supaya saya menang dengan keyakinan yang penuh. Setelah sampai di perlombaan, hasilnya ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Ya, secara pribadi mungkin akan pulang pun malu dan sebagainya. Kemudian di depan gurunya pun sedikit banyak akan muncul rasa malu, rasa bersalah dan sebagainya. Ya, yang bergembiranya 6 orang, tetapi yang saya katakan itu bersedih 94 orang. Nah, kalau dalam bahasa orang-orang yang secara keimanan itu berbuat banyak mudorotnya, apa banyak manfaat. Kalau yang tidak mendapat manfaat, yang bersedih itu 94. Menurut saya, kalau saya ditanya pendapat pribadi, saya akan lebih membela yang 94 ini. Dan itu kan urusannya karena dia tidak belajar mungkin, karena dia tidak latih lebih keras mungkin. Iya, tapi kan menurut anak-anak kita saya sudah berjalan dengan maksimal. Apalagi nanti yang juara itu bersorak-sorak di depan, berkeliling, pamerkan kepada yang tidak. Nah, ini menjadi semakin saya mengikuti kegiatan, jadi semakin ya ternyata hukuman, apalagi hukuman, penghargaan pun mempunyai dampak yang kurang baik. Intinya tidak. Nah, terus saya harus seperti apa? Nah, ini nanti seandainya waktunya tidak terlalu singkat, barangkali nanti Pak dan teman-teman di
bukan berarti teman yang lain tidak bisa, tetapi mungkin nanti ada berbagi dalam waktu yang lebih luas lagi terkait dengan kalau bukan hukuman, bukan penegakan itu harus seperti apa. Itu barangkali nanti dapat digali lebih dalam lagi, tetapi sebagai pengenalan adalah mungkin nanti bisa kita mulai berlatih walaupun tidak langsung. Oh ya, saya tidak hukum tidak seperti itu, tetapi mulai berproses karena pembentukan karakter sekali lagi butuh waktu yang tidak sebentar. Nah, ketika itu tidak dimulai dari sekarang, kemudian dari kelas yang paling rendah, maka akan sulit. Kemarin dalam sebuah diskusi itu ada yang berpendapat kalau kesepakatan kelas itu nanti di kelas 1 itu bagaimana menyampaikannya? Kita itu nanti di dalam kelas harus tenang, tidak boleh muncul kata tidak boleh. Apakah anak-anak kelas 1 sudah bisa membuat kesepakatan, mengungkapkan kalimat-kalimatnya? Nah, nanti dipancing oleh gurunya. Misalnya di kelas, nanti kita sesama di kelas itu harus saling menyayangi misalnya. Nah, harus saling menyayangi itu dapat dimunculkan dalam bentuk gambar. Misalnya gambar anak yang duduk di satu meja dengan, kemudian kita jangan saling menyakiti, dibuat dengan emoji anak yang menangis, kemudian diberi tanda silang, tidak boleh membuat menangis teman. Nah, itu menjadi salah satu kesepakatan kelas untuk di kelas rendah. Kemarin ada yang bingung itu, bagaimana saya mendiskusikan atau membuat kesepakatan di kelas 1, kelas 2, yang sementara mereka menulis saja mungkin belum bisa, apalagi menyampaikan pendapat. Nah, tetapi kesepakatan untuk anak-anak kita di kelas awal atau kelas rendah itu mungkin dapat diwujudkan melalui gambar-gambar atau yang sekarang istilahnya itu emoji-emoji, yang bisa intinya anak itu paham bahwa di kelas itu harusnya begini, jangan sampai seperti ini. Tetapi mulai ditanamkan. Nah, ini menjadi keputusan bersama, si A, si B, si C tahu semua. Kamu tadi harus tahu bahwa ini nanti barang-barang harus seperti ini, tidak boleh ada yang melanggar itu misalnya. Tetapi dalam yang dipampang atau dibaca di depan itu tidak berupa kalimat-kalimat yang panjang-panjang, dan bahasanya juga disesuaikan dengan tingkat usia anak-anak. Kemudian yang paling menarik bagi saya adalah tadi yang pertama, memang saya butuh baca lagi terkait dengan kita menghindari hukuman dan penghargaan, hukuman yang positif dalam arti itu. Kemudian bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi, karena ketika itu saya sudah benar-benar mampu melakukan itu, saya kira untuk anak-anak kita ke depan mungkin sesuai yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Kemarin dalam diskusi yang bukan diskusi sebenarnya, kita hanya ngobrol santai dengan Pak Sena itu menyampaikan, Pak Sena itu sebenarnya dikasih visual itu berkaitan dengan pos, tapi karena dia sering mengikuti mungkin webinar, sehingga malah menyinggung saya itu, Pak Fasil, bagaimana dengan penilaian tadi saya sampaikan antara formatif dan sumatif. Kalau menurut beliau yang menjadi patokan untuk mengisi rapor itu yang formatif, karena itu yang benar-benar anak-anak paham, karena selesai pembelajaran atau barangkali dalam proses pembelajaran itu gurunya langsung menilai di situ. Oh ya, tahu sih, dia sudah dapat menjawab, dia tadi ketika mengerjakan seperti ini mencari sumber-sumber di buku dan sebagainya. Prosesnya dinilai oleh gurunya. Kemudian hasilnya juga karena berdasarkan materi yang disampaikan hari ini. Tetapi ketika penilaian yang menjadi titik beratnya adalah sumatif, yang membuat tim dari kabupaten berdasarkan kisi-kisi, dianggapnya antara murid Banjar atau murid Sambung itu pada bahaya sama. Sehingga nanti nilai 8-nya itu juga harus sama antara 8 Banjar dan 8 Sambung. Karena dipukul rata. Nah, disinilah kodrat anak itu tidak diakui bahwa kodratnya alamnya Sambung ya memang
seperti itu. Harusnya tidak sama dengan anak-anak kita yang di Kota Banjar misalnya setiap hari ikut les, kemudian di rumah dibimbing lagi, pulangnya jam sekian, bukunya lebih lengkap, medianya, olahraganya berbeda dengan yang di sini. Tetapi ketika untuk menentukan hasil akhir harus mengerjakan soal yang sama. Saya punya pisau yang terbuat dari baja yang berdua sama sapi. Saya punya golok yang terbuat dari besi biasa. Kedua-duanya harus sama mematahkan satu benda yang sama. Pasti yang dari baja yang terbaik ini akan lebih cepat. Tapi dari yang besi biasa ini akan kurang. Tapi ketika yang besi ini harus mematahkan benda yang berbeda yang sesuai dengan kemampuannya, ya pasti dia akan bisa mematahkan itu. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Kodrat anak kita itu berbeda-beda sehingga tidak bisa diubah. Kemudian ada yang tanya, berarti harus baca selawe yang kudu mulang selawe pernah pelajaran. Si A senangnya gambar, si B senangnya nulis, si C senangnya nonton video, si senangnya bahasa. Tapi ini usah bleeding, ya pokoknya pelajarannya nonton. Nanti di situ ada namanya tes awal. Tes awal itu mengelompokkan, oh ya dari apa jawabannya dia itu ternyata sukanya menggambar. Menggambar itu berkaitan dengan visual. Visual itu dikelompokkan, bisa dengan video, bisa dengan gambar, media, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Kemudian dikelompokkan lagi yang sukanya membaca ini, bisa dengan membaca, kemudian bisa dengan literasi-literasi yang lain. Tetapi bukan satu persatu bagian lain. Tetapi jawaban emosional, tanggapan emosional yang pernah muncul itu, pokoknya butuh mulang selawe pernah menjadi tantangan bagi saya. Nanti ketika saya sudah mendapatkan pemahaman yang lebih, bisa menjelaskan tanpa ikut emosional. Harapannya seperti itu. Ya, ketika itu kadang-kadang greget juga ketika kita menyampaikan itu. Tetapi sering ada istilah tapi tadi baca kualitas 1 dengan baca kualitas 2, kemudian antara orang yang sudah pernah ke pasar pon dan yang belum ke pasar pon itu nanti jalannya akan berbeda. Karena sih lewat kelapa di sini, lewat barang enggak dan sebagainya. Tapi kalau di sini lurus, cukup lurus ke sana bisa. Tetapi murahnya satu. Tetapi ketika belum pernah sama sekali tidak tahu jalannya akan muter-muter dengan jalan yang berbeda. Nah dalam sepanjang perjalanan itulah muncul tahapan-tahapan yang muncul. Tapi ketika dalam satu kelompok kemudian berdiskusi, awalnya sudah punya bahan yang sama. Tadi pagi sudah belajar tentang pembagian. Nanti siang kita ketemu lagi di ruang A akan membahas pembagian. Karena tadi bareng sudah menerima pelajaran tentang pembagian, saat diskusi tentang pembagian semuanya fokus di situ. Oh iya, dengan cara ini, dengan cara ini. Tetapi satu kelas pembagian, satu kelas lagi berkalian. Nanti kita ketemu di kelas A membicarakan tentang pembagian. Yang tadi memperoleh perkalian akan protes. Enggak seperti itu namanya pembagian. Saya tadi beri banyak perkalian, menurut ini enggak seperti itu. Jadi tidak punya bahan yang sama. Ketika tidak punya bahan yang sama, nanti diskusinya tidak terbuka. Tidak terbuka maksudnya tadi saya sampaikan di awal, tidak akan bisa menerima pendapat orang lain. Padahal menurut beliau yang sudah sering mengalami ataupun mengikuti proses diskusi, semakin banyak berdiskusi, disitulah kita memperoleh banyak pemahaman. Sering saya contohkan ketika saya mencari teman saya mencari kacamata, sudah keliling sana kemari. Isi mungkin lelucon tapi dulu pernah terjadi di bawah sana juga. Sudah dari kelas itu tergesa-gesa. Langsung kacamatanya. Ya memang betul itu dipakai di sini. Tapi dari kelas itu berkali lagi. Saya juga sering mengalami ketika mencari benda atau membaca. Saya membuat tulisan. Sudah saya baca, ini sudah bagus, pokoknya sudah rapi. Tapi ketika saya unggah lewat WA apa, ada nuwin sewu, masih ada tipe-tipenya. Tapi ketika kita serahkan, tolong ini dicek lagi satu orang, ini tolong dicek lagi 2 orang, akan lebih sempurna. Kekurangan-kekurangan kita, apalagi ketika fisik kita sudah capek, pikiran kita sudah lemah, itu kesalahan akan semakin banyak muncul. Tapi ketika
berbagai mata, berbagai pikiran itu ikut membantu, kemungkinan perubahan itu akan semakin kecil. Terkait diskusi juga demikian, semakin banyak pendapat akan menuju kepada satu penyelesaian. Dulu saya waktu masih anak-anak itu sering pengacara. Pengacara sebenarnya apa? Membela orang salah. Tapi kiranya itu pengacara itu membela orang salah. Terdakwa didampingi pengacara, pembunuh didampingi pengacara. Tapi setelah mendapat pemahaman, dia bersalah membunuh orang, hukumannya 20 tahun. Misalnya, jangan sampai dia hukumannya 20 tahun menjadi 40 tahun, kan tidak adil. Maka perlu ada pengacara yang akan meluruskan sesuai dengan aturan, dia itu harusnya dihukum dengan 20 tahun. Jangan sampai 30 atau 40. Ketika jaksa menuntut 40 tahun, pengacara akan membela. Nah, berarti bukan membela untuk dibenarkan, tetapi sesuai dengan aturan. Saya jadi paham itu. Dulu aku kecilnya tetap benci sekali dengan pengacara. Intinya pengacara membela orang yang salah. Padahal itu adalah untuk menegakkan bagaimana hukum sesuai dengan aturan. Nah, itu pun jadi paham karena ya ada yang menjelaskan harapannya walaupun ini awal, mudah-mudahan teman-teman nanti terlibat dalam satu diskusi, diawali dengan pikiran terbuka, siap untuk menerima pendapat atau masukan dari orang. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, memang tidak seperti yang diharapkan, namun mudah-mudahan dapat menjadi awal, nanti akan dapat teman-teman pelajari lebih lanjut sehingga memperoleh pemahamannya lebih dan lebih lagi dari apa yang saya sampaikan. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.